Geger. Berita soal Oki Agustina yang bercerai dengan Gunawan Dwi Cahyo memang mengejutkan publik. Pasalnya, Gunawan lah yang menggugat cerai Oki Agustina. Sebenarnya gimana ya kalau dibilang ada orang ketiga atau enggak, itu hanya Tuhan, dia dan Tuhan yang tahu lah ya gitu kan. Kalau aku cuman ya, jadi pada dasar awalnya tuh aku diceraikan. Jadi di kondisi rumah tangga lagi baik-baik saja, sangat baik. Kabarnya, keduanya pun masih sering menghabiskan waktu bersama demi sang putra Miro. Pasca berpisah, kira-kira hubungannya beneran masih baik nggak sih? Coba dong Mbak Oki, ceritain di Pagi-Pagi Ambiar, Geger. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Oki Agustina. Selamat pagi Mbak Oki, sehat ya? Selamat datang kembali di Pagi-Pagi Ambiar. Di Pagi-Pagi Ambiar. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Mbak Oki boleh silakan duduk. Silakan, Nih, Bang Oto, tahan sebentar ya. Ini ada Oki Agustina. Iya, Karisma bentar Karisma. ya. Oki Agustina Iya. Sendiri lagi. Ya gimana ya? Yang penting kan bahagia. Iya nggak sih? Tapi bahagia nggak sih sekarang? Alhamdulillah sih. Lebih apa ya? Lebih happy, lebih free, bukan free, maksudnya lebih lepas aja lah. Lebih happy. Emang kemarin ketika dalam pernikahan nggak happy? Happy sih, kalau pernikahan happy. Cuma kejadian kemarin tuh kan bikin gak happy kan. Yang mana kejadian di mana sih? Aku bingung deh. Yang itulah. Yang mana? Ya, yang perceraian pasti gak ada yang happy dong. Oke, yang perceraiannya ya pasti ya. Tapi yang kita dengar sekarang hubungannya sudah semakin membaik ya. Kalau baik memang sebenarnya dari awal memang nggak pengen ribut-ribut. Dari awal tuh memang komitmen kita baik. Cuman saat itu memang sempat memanas karena ada pihak lain yang bikin kita panas. Tapi alhamdulillah sekarang sudah membaik ya, sudah membaik karena ya anak-anak udah pada gede lah. Demi gitu. anak ya. Demi anak, terus kita mau ribut-ribut juga udah tua, malu kan. Itu lebih baik ya udahlah kita baik-baik karena kan kalau mungkin di perceraian aku yang pertama, ya. Anakku masih kecil-kecil, jadi belum terlalu mengerti. Tapi kalau yang sekarang, Miro itu udah 10 tahun dia udah mengerti. Jadi kalau misalnya kita harus nggak baik, kasihan anak juga sih. Oke, berarti Miro sudah tahu dong perpisahan ayah dan ibunya ya? Udah ngerti. Oke, kalau dia responnya seperti apa? Yang penting, dia bilang yang penting Iyo masih boleh ketemu papa kan gitu. Miro cuma minta itu aja sih. Jadi kalau misalnya nanti libur, karena kan biasa kalau ada libur tuh dia pasti ke tempat eyangnya di Jepara. Jadi dia cuma minta itu, Iyo masih boleh kan mah kalau mau liburan ke Jepara? Ya boleh lah aku bilang. Mohon maaf Kak, kalau dengan suami yang ini ada berapa anak? Satu. Mantan suami ini satu ya. Yang Mira ini? Miro. Ya. Tapi kalau ayahnya Miro, Gunawan Dwi Cahyo, masih sering ketemu sama Miro nggak sih? Masih. Kayak kemarin pun kebetulan kan memang kemarin di klub bolanya lagi ada masalah nih, jadi dirumahkan gitu. Betul. Kemarin pun sempat di Bogor, kalau aku ada acara aku titip Miro sama beliau. Sering atau beberapa kali pernah jalan bareng nggak sama papanya Miro? Pernah setelah jalan. bercerai? Jalan. Gimana rasanya? Kenapa? Rasanya gimana? Lebih apa ya, sekarang aku udah kayak saudara aja sih gitu. Karena capek ya kalau misalnya harus nginget yang nggak enak tuh, kayaknya aduh udahlah gitu kan. Bisa belajar sama Teh Risma juga, ya kan? Ini udah lebih mahir Pak. Iya bener juga sih. Ini juga udah lebih Karena aku lebih ke apa ya, udah berdamai sama masa lalu lah. Jadi kalau kita harus sakit hati, inget yang dulu yang jelek, yang capek gitu. luar biasa ya, maksudnya prosesnya sangat cepat sekali sampai bisa langsung lapang dada banget gitu ya. Tapi buat Oki Agustina, pernah curhat sama Pasha Ungu nggak tentang permasalahan rumah tangga? Aduh. Kalau curhat sih enggak ya, cuman sebelum aku memutuskan untuk cerai, aku ngobrol dulu. Kenapa? Karena dengan ada berita perceraian aku, pasti dia akan terbawa. Ngobrol ke Pasha? Aku bilang ya, ini sebelum ayah tahu dari orang lain, lebih baik aku yang ngomong gitu. Kalau aku mau bercerai, kenapa? Aku ceritain kondisinya. Ya udah, pesan beliau cuma satu, Bun, udah pada tua kan, nggak usah ribut-ribut, kasihan anak-anak. Oke, tapi ketika ada komunikasi kembali dengan mantan suami, dengan Pasha Ungu, istrinya Pasha, Adel tahu nggak kalau Tahu. kalau Oki komunikasi sama Pasha? Kita buka sekarang artikel yang satu ini. Kok ini Kita bisa terjadi ya? lihat. Adelia Wilhelmina akui sempat bete saat Oki Agustina curhat ke Pasha soal perceraian. Emang iya?
Teh Deswita, Ya, kadang-kadang gini loh, sebenarnya kayak sekarang ini lagi rame nih katanya aku berantem sama Adele, aku disindir itu tuh sebenarnya enggak, itu cuma orang-orang yang kurang kerjaan sih menurut aku. Teh Deswita sih ngapain pakai dibaca? Ngapain aku ya? Aku mau ngulek pecel lagi aja deh. Sekarang ini banyak orang yang bikin skenario sendiri. Ya, kadang-kadang bikin cerita sendiri. Aku menyimpulkan apa yang menjadi pikiran mereka. Bikin konten TikTok apa misalnya gitu ya, dibilangnya nyindir Adele, nyindir Pasha. Dihubung-hubungkan ya itu bikin cerita Itu bikin TikToknya aku tahu banget sebelum dia bercerai. Kalau berbicara soal anak-anak, buat Agustina kita mau kasih lihat. Ini ada satu statement dari Keisha yang mengaku menjadi tulang punggung. Aku bilang ke Bunda nggak usah takut. Yang pertama kan Bunda bilang, nanti kalau nggak punya suami gimana? Karena aku nggak bolehin Bunda kerja lagi. Aku bilang, Bunda kalau mau kerja lagi tunggu ATM Ica sampai 0 baru boleh kerja lagi. Aku bilang, kalau masih ada buat makan nggak boleh. Aku bilang satu itu. Kedua, takut Miro kan, takut terganggu mentalnya. Aku bilang, loh Ica dulu umur 5 tahun Bunda cerai, kuat-kuat aja. Miro udah 10 tahun sekarang, harusnya bisa. Ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Keisha, apa dalam pikiran seorang Oki Agustina bahwa anaknya tuh mau jadi tulang punggung untuk ibunya nggak usah kerja deh? Aku selalu bilang, kakak sebenarnya Bunda tuh malu loh sama kakak gitu. Tapi memang kondisinya memang aku nggak boleh kerja gitu. Kebetulan kan memang setelah cerai ini, kakak Bunda boleh syuting lagi nggak sinetron, nggak usah. Bunda di rumah aja. Soleh banget. Dari dulu seperti itu. Bunda kebetulan kan memang yang manajemenin uang Keisha tuh aku. Oke. Jadi dia tuh sampai yang Bunda mau beli apa, Bunda butuh apa, beli, nggak usah bilang sama Ica, karena Ica kerja itu untuk Bunda sama adik-adik, ya, selalu gitu. Luar biasa. Padahal aku bilang kakak, Bunda malu loh, maksudnya kamu nih masih muda tapi tanggung jawabnya luar biasa, dewasa banget. Alhamdulillah sih, makanya itulah kenapa mungkin karena dia semuanya untuk ibu, untuk keluarga, alhamdulillah rezekinya tuh nggak pernah putus anaknya. Alhamdulillah. Saat dulu berpisah sama Pasha, Keisha umur berapa ya? 5 tahun. 5 tahun. Kalau sebagai seorang ibu pasti kan bisa merasakan ikatan batinnya begitu kuat. Melihat ada trauma nggak sih dari anak-anak yang menyaksikan perpisahan orang tuanya di usia yang begitu dini sekali? Trauma pasti ada. Trauma pasti ada. Itulah kenapa pada akhirnya Keisha berstatement Bunda nggak boleh nikah lagi. Nah, ada penyesalan nggak di benak Oki Agustina? Entah itu permasalahan rumah tangga atau dalam cara Oki untuk bisa menghadapi masalah ini semua? Kalau penyesalan, alhamdulillah sih nggak ada. Semua aku jadiin pelajaran. Mungkin kalau aku tidak melewati yang kemarin, aku nggak akan bisa sekuat sekarang. Dan anak-anak aku juga nggak akan, Keisha, contohnya terutama Keisha ya, Keisha nggak akan bisa sekuat sekarang dan setegar sekarang. Yang bikin Oki Agustina begitu kuat tuh apa sih? Kan tidak mudah, anak-anak. Karena anak-anak bisa memberikan ketenangan ke... Itu anak-anak, terutama Keisha ya. Keisha selalu nenangin aku, sama Sakina, Nasya, Miro juga sama. Ketika berpisah sama Gunawan Dwi Cahyo, anak-anak, Keisha, Sakina pada bilang apa mereka yang sudah cukup dewasa untuk menyikapi? Karena mereka tahu permasalahannya seperti apa, ya semua balik lagi ke Bunda. Cuman kalau misalnya untuk Bunda balik, terserah Bunda. Cuman kalau kita, ya kan aku rasa sih yang bisa saat kejadian kemarin tuh yang tersakiti bukan hanya aku, tapi ada 3 anak ini, gitu loh. Sosok anak-anak di mata Oki Agustina. Waduh, apa ya? Itu nggak bisa di ini sebenarnya nggak bisa aku jabarin. Tanpa mereka mungkin aku nggak bisa sekuat sekarang. Tuh. Mau bilang apa sama anak-anak, silakan. Aduh. Pokoknya kalian adalah hidup aku, kalian adalah nyawa aku. Tanpa kalian Bunda mungkin nggak bisa sekuat sekarang, nggak bisa setegar sekarang. Mungkin kalau nggak ada kalian kemarin Bunda udah jatuh, udah drop, udah nggak tahu kayak jadinya kayak apa. Terima kasih. Aku selalu bersyukur Allah ngasih anak-anak 4 anak ini ke hidup aku, ya itu karena mereka yang bisa bikin aku kuat. Udah dong, jadi nangis. Sosok anak-anak menjadi penguatnya. Sosok menjadi penguat bagi seorang. Penguat banget. Termasuk putri tercinta Sakina dibagi-bagi Abia. Sakina dibagi-bagi Ambia. Boleh silakan.
gabung sama Jadi aku Mama. yang Panggilnya apa, nangis, Mama? ya. Mama, coba aku mau. Sakina silakan. Selamat pagi, makasih udah datang sini. Ada Om Ota Hasibuan di sini juga, ya. Ada Teh Deswita, Risma dan juga. Halo sayang. Ada Po Eli. Ini soleha sekali, ya, cantik loh. Sakina boleh silakan duduk. Ini sayang. Sakina, aku Om mau nanya dong sama kamu, sosok Mama tuh seperti apa di mata kamu? Bunda itu kuat, kuat, abis itu penyabar banget dan galak. Pendapat terus galak. Galak ya. Bukan galak tegas. Galak. Oh galak. Galak untuk mengarahkan yang lebih baik. Iya. Kalau buat Oki, Sakina itu putri yang seperti apa? Ini tuh aku banget. Jadi dari apa ya, semuanya kali ya. Sifatnya Dari gitu. sifatnya, terus dari banyak yang bilang mukanya kecil aku kayak dia sama. Persis. Sakina, aku mau nanya sama kamu. Pernah nggak kamu melihat Mama nangis depan kamu? Atau kamu merasa Mama sedang menahan tangis depan kamu? Bunda pernah sih nangis depan aku sekali ya. Itu lagi di kamar. Terusin saya nggak apa-apa, lagi di kamar. Terus Bunda nangis depan aku sekali, depan Nasya. Terus ya aku sama Nasya tuh mau gimana ya? Cuman bisa bilang ya udah Bun, biarin aja gitu, nggak usah diurusin. Gitu cuma bisa ngomong gitu. Waktu itu kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu? Mama lagi curhat tentang Ya masalah orang tua lah ya. Ya masalah orang tua. Jadi emang waktu itu Bundanya juga lagi ruwet. Abis itu yang tiba-tiba kayak tiba-tiba nangis aja gitu kan. Kan kita ngeliatnya gimana ya? Apalagi aku sama Nasya gak sehebat Kak Ica kan kalau nanganin kayak gini. Apalagi kita pertama kali. Kalau dulu kan Kak Ica udah istilahnya udah pernah ngalamin lah sebelumnya kan. Kalau aku kan bener-bener ngalamin ini baru pertama Baru kali. sekarang ya. Iya. Bingung ya. Dulu udah cuma kamu masih mini. Iya masih ini. Iya, masih belum paham ya. Oke. Udah ngerti dan Sakina, lihat dong mamanya. Mau bilang apa sama Mama? I love you. I love you too. Aku jarang banget bilang I love you ke Bunda tuh nggak pernah. Kalau dikasih Kadang sesuatu manggil mama, kadang manggil bunda. Oke, kalau Agustina mau bilang apa buat Sakina? I love you. Oh. Ini apa ya, luar biasa nih ya. Ini anak kuat loh. Jangan nangis. Sumber kekuatan bagi seorang Agustina ya. Sehat selalu. Dampingi mamanya terus ya. Siap. Kamu sumber kekuatan buat mama. Sakina, kita juga baru tahu ternyata kamu baru launching single. Kamu punya band ya? Iya. Apa nama bandnya? Namanya Shelly. Shelly. Oh, Shelly. Coba dong nyanyiin dong. Coba ini Shelly ini kamu kan punya band, papa kamu juga kan Ya, musisi. Karena terinspirasi dulu sebenarnya dia udah nyanyi solo. Iya. Cuman dia bilang kok kayaknya enakan ngeband yang lihat ayah tuh enak di panggung tuh nggak sendiri. Makanya akhirnya jadi band lah, dia bikin band, ngikutin jejak ayahnya. Coba deh kita pengen denger ya lagunya kayak gimana, suaranya kayak Coba gimana. ya, kita akan hadirkan di bagi-bagi ambiar. Ini dia bandnya Sakina, band Shelly. Selamat pagi. Shelly. Silakan. Sini sayang, personil bandnya ya. Sini, ambil berdiri aja. Shalinya berdiri aja sini. Sakinanya Sini, maju ya. coba. Perkenalkan dulu kali ini anggota-anggota bandnya siapa aja nih sayang. Jadi di sini ada Ali Sabat sebagai gitar dan vokal. Hai Ali. Terus di sini ada Medi sebagai drummer. Hai Mary. Yang itu siapa? Ini saya yang bagian gulung kabel. Hai gulung kabel. Kalau ini juga ini bongkar panggung. Ini gulung kabel, kalau ini gulung tikar ya. Satu lagi kemana? Cuman nggak bisa hadir, dia berhalangan hadir. Oke, nggak apa-apa, bertiga aja. Memang personilnya ada berapa? Orang Bandung ada 4. Ada Oke. Oke, baru single atau sudah album? Baru single pertama. Oke. Nanti nyanyiin perdana ya. Siap. Ini single perdana nih. Kenalnya dari mana sama teman-teman band Shelly ini, Sakina? Kalau Om Ali tuh kenalnya Om Ali. Kok manggilnya Om loh? Iya, Om. Kita angkatannya mamanya katanya. Oh, gitu. Iya. Kalau sama Kak Ali tuh kenalnya itu karena lagu Pemenang Hatiku ini awalnya aku serahin ke Kak Ali. Tolong cariin nadanya. Habis itu, kalau sama Kak Medi itu karena
sering latihan bareng. Jadi kalau aku latihan nyanyi, drummernya Kak Medi dan gitarisnya ada Kak Sandi yang lagi berhalangan hadir. Oke, singlenya apa judulnya? Pemenang Hatiku. Pemenang Hatiku. Cobain dong Pemenang Coba Hatiku ya. dong ya. Dengerin di platform musik sudah ada? Udah ada. Udah ada. Mana saya? Udah rilis. Oke. Oke, oh, di semua. YouTube channelnya apa namanya? Shelly Band. Shali. Shalinya pakai Lucu H ya. S H A L L E E. S H A L E E. Shali. Shali pemenang Kok namanya? hatiku. Kok Eli namanya Shali? Bukan Eli. Bukan ya? Eli, Shali. Bukan Anda ya? Bukan. Kita semua harus ada Anda. Itu kenapa sih kok nama bandnya Shali itu ada artinya nggak sih, sayang? Shelly itu diambil dari kata soleh, bahasa Arab. Artinya kebaikan yang mengalir. Amin. Coba kita Siapa mau yang lihat ngasih nama ya. itu? Ini dia Shali dengan pemenang hatiku. Oke. Mic-nya. Shali Band.